Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dalam Buletin Jawa Timur bersama saya Ica Puspita. Informasi pertama bersama Khalid Maulidi dari Rarita FM. Positif sembuh COVID-19 di Pamekasan terus bertambah. Tersisa 11 orang pasien yang menjalani perawatan. Jumlah pasien positif COVID-19 sembuh di Pamekasan terus bertambah. Pertanggal 31 Oktober 2020, bertambah 1 orang dikonfirmasi sembuh, sehingga tersisa 11 orang sedang dirawat. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan memberikan keterangan tertulis. 1 pasien dikonfirmasi sembuh berinisial Z, berusia 53 tahun, asal Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Sementara itu, jumlah warga Pamekasan yang dinyatakan suspek hingga 31 Oktober sebanyak 947 orang, yaitu 23 orang dalam pengawasan, 864 orang selesai pengawasan, dan sebanyak 60 orang meninggal dunia. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Pemprov Jatim, Kabupaten Pamekasan tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penderita COVID-19 urutan ketiga di Pulau Madura. Kabupaten di Madura dengan jumlah warga positif terpapar COVID-19 terbanyak yakni Kabupaten Sumeneb sebanyak 645 orang, kemudian Bangkalan sebanyak 616 orang, Pamekasan 362 orang, dan terakhir Kabupaten Sampang sebanyak 290 orang. Awalnya kabupaten dengan jumlah terbanyak warga positif terpapar COVID-19 adalah Kabupaten Bangkalan dan yang paling sedikit Kabupaten Sumeneb. Namun dalam perkembangannya kasus positif di Kabupaten Sumeneb meningkat tajam, sehingga kini menempati urutan pertama di antara 3 kabupaten lainnya. Informasi tambahan, dari jumlah 362 pasien COVID-19 di Kabupaten Pamekasan, sebanyak 319 orang dikonfirmasi telah sembuh dan 32 orang lainnya meninggal dunia. Khalid Maulidi, Rarita FM Pamekasan. Kita menuju ke Sofia Latif, Suara Pasuruan. RSUD Grati Kabupaten Pasuruan luncurkan inovasi pemeriksaan PCR, e-resep, dan pendaftaran online. Meski baru 2 tahun, RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Grati sudah tancap gas untuk memberikan banyak inovasi pelayanan. Setidaknya ada 3 inovasi yang saat ini mulai dikembangkan RSUD Grati, yakni pemeriksaan swab pasien COVID-19, pendaftaran berbasis online, dan e-resep. Dr. Gigi Diaretno Lestari, Direktur RSUD Grati, mengatakan khusus untuk pemeriksaan swab sudah dilakukan sejak 2 Oktober 2020 lalu, di mana dalam 1 hari bisa sampai 30 sampel pasien dan hasilnya bisa diketahui dalam beberapa jam saja. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Kevin Chandra, LPPL Suara Gresik mengabarkan, masuk zona kuning, Bupati Gresik himbau masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kabupaten Gresik yang sebelumnya menyandang status zona oranye penularan COVID-19 berubah menjadi zona kuning atau resiko penularan rendah. Bupati Gresik Sambari Halim Radianto bersyukur dengan perubahan yang ada di wilayah Gresik. Penetapan zona kuning ini sesuai dengan penentuan dari BNPB dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat. Meski menyandang status zona kuning, Sambari berharap masyarakat tidak terlena dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga penularan COVID-19 tidak semakin meningkat. Sambari mengapresiasi para tenaga medis yang telah berjuang menangani pasien COVID-19 di Gresik. Beliau juga berterima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam satuan Satgas COVID-19. Mereka juga menghimbau masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan menjelaskan ancaman COVID-19 agar tidak ada klaster baru yang muncul di Kabupaten Gresik. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Beralih ke Khalilul Aris, Pradia Suara Tuban mengabarkan 4 para medis positif COVID-19, ruang perawatan bersalin RSUD Ali Mansur di lockdown. 4 para medis di Rumah Sakit Umum Daerah Ali Mansur Jatirogo terkonfirmasi positif COVID-19. Atas hal tersebut, pihak rumah sakit menutup sementara ruang bersalin yang ada di rumah sakit tersebut mulai 28 Oktober hingga 4 November 2020. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban Endah Nurul Komariati menjelaskan, keempat para medis tersebut diketahui adalah bidan, keempatnya saat ini tengah menjalani isolasi mandiri. Di kamar bersalin, ternyata ada 4 orang nakes yang terkonfirmasi positif. Nah, karena ada yang positif di ruangan tersebut, maka teman-teman yang satu ruangan dengan mereka akan menjadi kontak eratnya. Nah, kontak erat ini kan risiko besar untuk tertular. Maka supaya memutus mata rantai penularan,
yang kontak erat dan yang terkonfirmasi semuanya sama-sama menjalani karantina dan isolasi. Untuk itu, kepada seluruh warga masyarakat yang memerlukan layanan bersalin bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan sekitar seperti Puskesmas Jatirogo dan Puskesmas Kebonharjo. Adapun untuk pasien bersalin dengan status darurat atau memerlukan rujukan akan diarahkan ke Rumah Sakit Umum Dr. R. Kusma Tuban atau rumah sakit swasta lain, baik di Kabupaten Tuban maupun di kabupaten terdekat. Kholaris, Radio Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Dari Suara Sidoarjo, Billy Batopo yang melaporkan, Polresta Sidoarjo gelar razia protokol kesehatan selama libur panjang. Sahabat, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 selama libur panjang, Satlantas Polresta Sidoarjo melakukan sweeping protokol kesehatan di perbatasan kota. Razia mulai dilaksanakan sejak Rabu 28 Oktober sampai dengan hari Minggu 1 November. Pemeriksaan diutamakan kepada para pengendara yang berasal dari luar Kabupaten Sidoarjo. Dalam razia kali ini, petugas memeriksa penerapan protokol kesehatan seperti pemakaian masker, kapasitas penumpang, serta pemeriksaan surat-surat. Seperti disampaikan Kompol Eko Iskandar, Kasat Lantas Polresta Sidoarjo saat ditemui di sela-sela razia Pos Polantas Waru Sabtu 31 Oktober. Dan kita himbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena Sidoarjo ini kan sekarang sudah zona orange yang mau menjelang kuning. Ya, kita juga antisipasi warga-warga pendatang ya dari Surabaya atau dari luar Sidoarjo ini. Kompol Eko menegaskan razia ini sebagai salah satu upaya Kabupaten Sidoarjo untuk segera berubah status sebagai zona kuning penyebaran COVID-19. Sweeping dilaksanakan di wilayah perbatasan Kabupaten Sidoarjo, diantaranya di Kecamatan Waru sebagai perbatasan utara dengan kota Surabaya, Kecamatan Porong sebagai perbatasan selatan dengan Pasuruan, serta Balungbendo dengan Mojokerto. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Akmal Mustafa dari Suara Ngawi mengabarkan kendaraan yang masuk jalan tol Solo Ngawi diperkirakan naik 143% saat libur panjang cuti bersama. PT Jasa Marga Solo Ngawi atau JSN mencatat ada kenaikan 143% kendaraan masuk jalan tol Solo Ngawi saat libur panjang cuti bersama peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Imam Zarkasi, manajer operasi PT Jasa Marga Solo Ngawi mengatakan jumlah arus kendaraan yang melintas di ruas jalan tol Solo Ngawi mengalami peningkatan saat libur panjang akhir Oktober dan sudah mulai terlihat mulai Selasa 27 Oktober kemarin. Sementara itu, Sugianto, anggota Satlantas Polres Ngawi mengatakan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Ngawi bersama TNI Polri bekerja sama dalam menyediakan pos pemeriksaan rapid test. Jadi dapat kita laporkan untuk arus lalu lintas yang keluar maupun masuk di exit tol Ngawi terpantau dari sini masih landai, tidak ada kemacetan baik yang keluar maupun masuk gerbang tol Ngawi, dan juga bekerja sama dengan pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi baik instansi Dinas Kesehatan dan juga TNI serta Satpol PP di KM 575A itu masuk jalur arteri yaitu perbatasan Sragen Mantingan, dan juga di exit tol Ngawi kita menyediakan untuk rapid test bagi para pengguna jalan yang akan masuk kota Ngawi. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Beralih ke Kirana Nisa, Mahardika FM mengabarkan BKD Kota Blitar umumkan hasil seleksi CPNS 2019. Satu formasi tenaga perawat gigi tidak terisi. Pemerintah Kota Blitar melalui Badan Kepegawaian Daerah BKD mengumumkan hasil seleksi CPNS 2019 Jumat 30 Oktober 2020 melalui website resmi bkd.blitarkota.go.id. Suyoto Kepala BKD Kota Blitar melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Penilaian Kinerja Ika Hadi Wijaya mengatakan hasil seleksi CPNS 2019 ini diumumkan setelah Badan Kepegawaian Negara BKN menyelesaikan tahapan rekonsiliasi integrasi hasil seleksi kompetensi dasar SKD dan seleksi kompetensi bidang SKB. Menurut Ika Hadi terdapat 197 peserta yang dinyatakan lolos seleksi CPNS 2019. Jumlah itu belum memenuhi kebutuhan pemerintah kota sebanyak 198 orang. Ika Hadi mengatakan terdapat satu formasi yang tidak terpenuhi yaitu tenaga perawat gigi. Nantinya formasi yang kosong ini akan kembali diajukan jika pemerintah Kota Blitar mendapat jatah dari BKN pada rekrutmen CPNS tahun depan. Sementara itu, peserta yang telah dinyatakan lolos selanjutnya mengikuti tahapan pemberkasan. Jika tahun lalu pemberkasan dilakukan di pemerintah daerah, kini pemberkasan dilakukan di sscn.bkn.go.id. Beberapa berkas yang diinput peserta diantaranya daftar riwayat hidup, scan ijazah, SKCK, dan lain-lain. Pemberkasan dilakukan sampai 15 November 2020. Ya, pemberkasannya lewat SSCN, jadi peserta nanti tinggal ngisi aja. SKCK, scan surat pernyataan 5 poin,
itu ada semua nanti di sana langkah-langkah. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ninda Alivia, Persada FM mengabarkan permohonan izin usaha mikro di Kabupaten Blitar naik 100%. Pendaftaran program bantuan produktif usaha mikro atau BPUM dalam rangka pemulihan ekonomi di Kabupaten Blitar diperpanjang hingga kemarin 28 Oktober 2020. Hal ini juga membuat pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP meningkat. Sebab satu di antara persyaratan pengajuan program BPUM adalah melampirkan fotokopi nomor induk berusaha atau NIB. Kasih Pelayanan Perizinan DPM PTSP Kabupaten Blitar Rendra Dwi mengatakan, berdasarkan catatan DPM PTSP terjadi peningkatan permohonan pengurusan izin usaha mikro sejak dibukanya pendaftaran BPUM tersebut. Bahkan hingga kini, masih banyak pelaku usaha mikro yang mengajukan permohonan, sebab pendaftaran terus diperpanjang oleh pemerintah. Peningkatan jumlah pemohon izin usaha mikro mencapai 100% dari hari-hari biasa, hanya sekitar 25 orang kini bisa melayani hingga 50 orang pemohon. Ada peningkatan Mas, tetap ada peningkatan karena terpengaruh implikasi dampak dari perpanjangan itu tentunya berdampak pada pelayanan di kami yang ada peningkatan pemohon NIB usaha mikro. Rendra menambahkan, sebenarnya izin bisa dilakukan secara online di rumah melalui online single submission. Namun terkadang masih banyak masyarakat pelaku usaha mikro yang belum paham sehingga datang mengurus langsung ke kantor. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Kiki Desilia, Suara Madiun mengabarkan Wali Kota Madiun mencoba bus listrik e-Inobus buatan PT Inka. PT Industri Kereta Api Persero atau dikenal PT Inka sebagai perusahaan produsen kereta api mencoba melebarkan sayapnya pada industri transportasi darat jenis lain, yakni bus bertenaga listrik yang diberi nama e-Inobus. Pada Selasa 27 Oktober, e-Inobus unjuk kemampuan di hadapan Wali Kota Madiun Maidi dengan berkunjung ke Balai Kota Madiun. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pun menerima secara langsung kunjungan dari jajaran PT Inka. Tak hanya ramah tamah, pada kesempatan itu pun Wali Kota juga turut menjajal kemampuan e-Inobus. Tes langsung dilakukan untuk berkeliling kota. Rute yang dilalui untuk unjuk kebolehan ini mulai dari Balai Kota di Jalan Pahlawan menuju Jalan Cokro Aminoto, Musi, Haji Agus Salim, Kolonel Marhadi, Ahmad Yani, dan kembali ke Balai Kota. Menurut Wali Kota, e-Inobus memenuhi standar sarana transportasi perkotaan. Salah satunya dikarenakan bus ini ramah lingkungan, tidak menyebabkan polusi udara, dan tidak berisik. Wali Kota berharap ke depan akan terjalin kerjasama antara Pemkot Madiun dan PT Inka, khususnya untuk melengkapi sarana dan prasarana pariwisata di Kota Madiun. Wali Kota pun memesan bus listrik dengan bodi mirip kereta Shinkansen Jepang. Sementara itu, Direktur Pengembangan PT Inka Persero, Agung Sedayu mengungkapkan bahwa terciptanya e-Inobus tidak lepas dari peran Wali Kota Maidi di dalamnya. Terkait tantangan yang diberikan Wali Kota untuk membuat bus listrik dengan bodi Shinkansen, Agung pun menyanggupi. Kiki Desilia, Suara Madiun. Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk. Belasan desa di Kabupaten Nganjuk terancam banjir dan tanah longsor. Bencana kekeringan sejumlah desa masih belum usai, namun belasan desa lain harus bersiap menghadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor, terutama mereka yang berada di daerah rawan sesuai peta dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nganjuk. Hasil evaluasi BPBD menyebutkan sedikitnya ada 15 desa di 5 kecamatan yang masuk lokasi rawan bencana musim penghujan, mulai bencana banjir dan bencana tanah longsor. Daerah yang rawan terkena banjir adalah desa di dekat sungai yang berhulu di Gunung Wilis, baik Sungai Bodor Kuncir hingga Semantok, dan desa di sepanjang aliran sungai tersebut masuk daerah rawan banjir. Dikatakan Kepala Pelaksana BPD Nganjuk Sukonjono, seperti di tahun lalu, 3 sungai tersebut kerap meluapkan setelah wilayah Nganjuk guyur hujan deras. Akibatnya, air tidak hanya mengenangi rumah warga, melainkan juga membuat sawah terendam setelah tanggul sungai jebol. Untuk mengantisipasi bencana tersebut, BPD sudah menggandeng desa untuk mendata warga yang rentan, mulai dari ibu hamil, lansia hingga anak-anak, dengan tujuan pendataan untuk memudahkan evakuasi jika terjadi bencana. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi hari ini, saya Ica Puspita. Sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan,
Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.